Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hafdatil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran yakin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga cepat sembuh, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mengajak untuk menonton video ini sampai selesai kawan ya, dimana tanggapan Rocky Gerung tentang kejadian yang telah dialami oleh Gus Miftah. Mari kita tonton videonya, bagaimana sudut pandang Rocky Gerung ya, sangat luar biasa. Tolong disimak baik-baik. Ini baru muncul nih Bung Rocky nih, sedang di luar kota seperti biasa. Bung Rocky saat ini sedang heboh banget soal ucapan utusan khusus Presiden bidang keberagaman beragama ya. Miftah kerukunan beragama maksud saya. Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh asongan. Nah, saya juga ketika lihat videonya saya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Ya, di dalam bahasa selalu ada hierarki itu yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar, kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa. Lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya itu. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu. Itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersisi, tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita tuh. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk sejarah adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru kan kita mesti bedakan, selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh, karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, Nah, demikian sahabat-sahabatku ya, sudut pandang Rocky Gerung tentang kejadian yang menimpa Gus Miftah, yang bahwasanya candaan ya, candaan Gus Miftah menjadi bumerang bagi diri sendiri. Nah, maka itu ini semua para
ustadz dan ustazah, kiai dan ulama, para habaib juga. Artinya ini suatu pelajaran buat kita semua pada intinya. Jadi berterima kasih juga kepada Gus Miftah, itu sahabatku ya. Jadi kalau para da'i dan da'iyah, muballigh dan muballighah, di semua kalangan, siapapun itu mereka, dari marga apapun mereka, itu harus yang santun dan sopan. Jadi kalau menjadi muballigh dan muballighah atau itu kita harus bagaimana cara dakwahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau belum bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, bagaimana Rasul berdakwah, ya perlu berhati-hati dan harus mempelajari dulu. Nah, begitu sahabat ya. Karena ya ini kita juga jangan terlalu juga mempojokkan ke Gus Miftah ya. Kenapa? Karena ini cobaan dari beliau, dan juga kita kan belum tahu nih apa yang terjadinya akan datang buat kita pribadi. Nah, masing-masing ya, coba mengintrospeksi diri lah. Maka dari itu kita harus hanya mengintrospeksi diri. Itu loh, jangan terlalu begini begitu dan sebagainya, itu terlalu lebay lah. Karena manusia itu tempat khilaf dan lupa. Itu aja sahabat-sahabatku ya. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sudut pandang Rocky Gerung tentang Gus Miftah? Jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.